Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Dengan itu kita masih bisa mendatangi majelis ilmu dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak, di mana kita masih melanjutkan tentang hadis dosa-dosa besar. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'zam. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa yang paling besar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Dia yang telah menciptakanmu. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, qultu tsumma ayyu ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasul? Faqala an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Yang kedua, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Ini yang kita bahas 2 pekan yang lalu. Summa qultu ayyu ya Rasulullah, apalagi ya Rasul? Yang ketiga Rasul mengatakan, antuzani bihalilati jarik. Yang ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita akan selesaikan bahasan yang ketiga ini, sekaligus mengakhiri hadis tentang dosa-dosa besar. Bahasan yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini, di antara dosa-dosa besar yang ketiga setelah berbuat kesyirikan kepada Allah, yang keduanya adalah membunuh seorang anak khawatir dia ikut makan bersamamu. Kemudian yang ketiga, berzina dengan tetanggamu atau dengan istri tetanggamu. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini menunjukkan bahwa antuzani bihalilati jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Disebutkan istri. Berarti apa kalau istri bukan tetangga boleh? Hadisnya kan apa? Ya, di antara dosa besar adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kalau bukan istri tetangga, beda kecamatan.
Ya, atau beda kabupaten. Ya tetap nggak boleh. Ya, sama-sama dosa besar berzina dengan seorang perempuan yang itu tetangga ataupun bukan, dosa semuanya. Kenapa di sini disebutkan istri tetanggamu? Dosanya lebih besar maknanya gitu. Nanti kita akan sebutkan. Dosanya lebih besar. Sama-sama dosa besar, tetapi jauh lebih besar. Ya disebutkan istri tetanggamu, kalau suami tetanggamu, ya sama begitu. Sama. Ya. Disebutkan istri tetanggamu karena seringkali ini yang terjadi. Bukan berarti, wah saya kan berzinanya sama suami tetangga. Lah, bukan begitu maknanya, Pak. Ya, ini sama. Kenapa disebutkan istri tetangga, bukan suami? Karena ini yang seringkali terjadi. Yang seringkali terjadi. Dan hadis ini Rasul menyebutkan antuzani bihalilati jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Bukan berarti ini meniadakan istri selain tetangga. Ya. Yang penting judulnya dia seorang perempuan yang tidak halal, maka haram hukumnya. Mau dia se-RT, ataupun mau dia sekantor, sekampung misalnya, atau yang lainnya. Yang penting judulnya zina. Yang penting ya judulnya tentang zina. Mau sama yang dekat, mau sama yang jauh. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32. Surat apa jemaah? Al-Isra ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan tempat yang buruk. Dan tempat kembali yang buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32. Ini disebutkan zina secara umum. Ya, secara umum. Ya, mau dia dekat ataupun jauh. Nah, dalam ayat yang mulia ini telah jelas pengharaman bukan hanya sekedar ya jangan engkau berzina. Tetapi apa? Tetapi wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati. Kalau hadis Rasul tadi tuzani. Antuzani ya bihalilati jarik. Engkau berzina. Kalau ayat ini malah ya disebutkan wala taqrabu zina. Kalau hadis Rasul jangan berzina. Ya. Kalau ayat ini wala taqrabu zina. Jangan engkau mendekati zina. Kenapa demikian? Maknanya adalah dalam ayat yang mulia ini wala taqrabu zina. Jangan engkau mendekati zina. Belum zina, tetapi jangan mendekati. Maknanya kalau mendekati saja itu sudah dilarang, apalagi lebih jauh dari mendekati. Muqaddimahnya aja sudah dilarang, apalagi sudah terjadi. Maknanya begitu. Apa di antara muqaddimahnya? Jalan yang mengantarkan kepada perzinaan. Macam-macam. Ayat ini menunjukkan la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Maknanya jalan yang mengantar kepada zina. Lebih lagi sampai zina, itu maknanya. Ya macam-macam jalan-jalan menuju zina. Orang itu kan nggak mungkin tahu-tahu ketemu di jalan zina. Nggak mungkin.
Kalau kucing mungkin, ayam mungkin begitu ketemu zina, ya begitu. Karena enggak malu. Ya, walaupun punya kemaluan. Tapi manusia berbeda, ada jalan. Ada jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Sehingga sampai jalannya aja sudah dilarang. Apalagi sampai lebih dari jalannya, yaitu sampai berzina. Ya, misalnya di antara jalan-jalannya gandengan tangan. Kan itu ya yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Ya. Dimulai dari mata dulu sebelum gandengan lah. Matanya kenapa Ustaz? Ya mungkin jelalatan. Dimulai kan dari mata dulu tuh. Ya. Apalagi ngelihatnya seringnya televisi. Yang di situ wah, beda sama istrinya sendiri. Ya. Akhirnya kurang senang, kurang puas, cari di luar bisa. Ya. Setelah lihat cari di luar, mulai kenalan, gandengan, ajak boncengan, ajak makan, mulai berduaan, terus itu jalannya begitu. Ya. Kemudian apa? Lebih dari itu sudah biasa chattingan, sampai akhirnya pacaran, ya, terus dan sampai akhirnya berzina. Naudzubillah tuh. Ya. Berarti pacaran nggak boleh Ustaz? Ya nggak boleh. Ini kan jalannya. Jalan berzina itu diantaranya enggak, bukan berarti orang yang pacaran pasti zina, enggak. Tetapi jalan-jalan itu bisa mengantarkan. Yang aneh kadang-kadang orang tua malah bangga kalau anaknya sudah punya pacar. Wah, anak saya udah laku kan. Udah laku, itu udah nikah. Ini enggak. Sudah laku katanya. Bukan demikian. Kalau memang serius, sudah segera menikah, jangan pacaran. Ya, bahaya ini. Maka mengobati jalan zina ini lebih mudah daripada mengobati sampai zina. Naudzubillah itu. Ya, ngobati jalan yang akan mengarahkan kepada zina ini lebih gampang daripada ngobatin kalau sudah zina. Ya. Ngobatin dari pandangan, ya tundukkan pandangan atau arahkan ke yang baik. Tapi kalau sudah berzina, ngeri. Obatnya apa? Obatnya ya nggak gampang. Ya. Dan sudah terjadi perbuatan dosa besar. Sudah terjadi dosa besar. Belum lagi penyesalannya yang seumur hidup dia akan tahu terus. Nggak bakalan hilang. Ya. Seumur hidup akan ingat. Saya pernah zina. Bukan saya itu saya yang ngomong, bukan ya. Saya yang lain gitu loh maksudnya. Jangan langsung, oh bukan. Saya itu saya yang lain. Itu akan ingat terus ya. Itu akan teringat terus. Sampai tua bahkan seumur hidup. Ya. Penyesalannya akan dia ingat dan dia terus merasakan dosa itu sampai seumur hidup. Itu penyesalannya. Sehingga mengobati zina itu lebih berat. Belum lagi kalau di sana sampai hamil. Kalau mobil tabrakan yang penyoknya ke dalam. Kalau laki-laki perempuan tabrakan penyoknya ke depan. Penyoknya apa? Lah ya, penyoknya ke depan. Lah bahaya ini. Ya. Kalau mobil ke dalam, ini ke depan. Nasabnya. Mau bin siapa ini anak? Mau bintu siapa ini anak? Ya bintu tetangga, datang sama tetangganya. Ya. Apalagi seorang perempuan. Ya. Seorang perempuan yang zina, wah, sudah lebih lagi itu. Ya. Itu ibaratkan kayak kerupuk
kerupuk putih itu yang bulat, kecemplung got, langsung gimana? Krepak begitu. Ya. Efeknya apa? Efeknya berat. Kenapa? Mengandung. Kalau laki-laki kan enggak. Kayak emas. Walaupun dia zina kayak emas. Emas masuk comberan, diangkat, ya emas lagi. Masuk got, diangkat, ya emas lagi. Mas Slamet, Mas Tejo, Mas Sopo Menehi. Ya. Oh, ini misalnya. Ya maaf kalau ada nama yang sama gitu kan. Iya. Jadi jangan baperan, wah aku nggak maju lagi lah. Wah kena sindir terus yang enggak. Ini kan misalnya sama. Ya. Jadi apa? Laki-laki yang berzina itu kayak ya karena nggak ada efek yang berat kelihatan di fisiknya nggak kelihatan. Kalau perempuan itu tadi. Nah, dan ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-30. Surat apa? An-Nur ayat 30. Bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita itu menjauhi jalan-jalan yang akan mengarah kepada zina. Jalannya itu sudah diperintahkan untuk ditutup. Ya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu fujurahum wa yahfadhu furujahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampaikan ya Muhammad. Katakan ya Muhammad untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Apa itu? Yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangan mereka. Ya. Maknanya maknanya agar kita menundukkan itu mengarahkan kepada yang baik, yang manfaat. Kadang-kadang menundukkan tutup tapi terbuka, astagfirullah begini ya kelihatan juga. Jadi misalnya begitu. Ya. Jadi apa? Allah perintahkan agar orang mukmin itu menundukkan pandangan, mengarahkan kepada yang baik. Wa yahfadhu furujahum, kemudian menjaga kemaluan mereka. Kenapa di sini disebutkan pandangan mata dan kemaluan? Karena jalannya dari situ. Mulai dari pandangan yang sampai mengarahkan kepada kemaluan. Dan untuk jaga kemaluan mereka. Itu kalau manusia, kenapa? Ada jalannya. Makanya Allah sebutkan, wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Maknanya jalannya. Kalau perempuan gimana? Ya sama juga. Ya. Biasa ngelihat artis-artis ganteng-ganteng. Suaminya beda. Akhirnya nggak puas. Ya. Juga sama. Bukan ini cuma laki-laki. Perempuan juga sama. Ya. Perempuan juga sama. Sehingga disebutkan menjaga pandangan mata, ya, menjaga pandangan mata akan ketika tidak menjaga pandangan mata, maka di sanalah akan terus dan mengarahkan kepada yang lebih dari itu. Ya. Ketika di jalan, di rumah ya tetangga, di kantor, di tempat kerja, ya. Itu yang langsung, belum lagi yang online-nya HP. Ya, kalau tadi yang di rumah, di kantor, di jalan itu offline-nya langsung. Yang online-nya apa? Yang online-nya ya lewat HP. Ya. Lewat internet, chattingan, apalagi hari ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mengarahkan kepada seperti itu, ya.
Ini jalan-jalan yang akan mengarahkan, mengantarkan terus. Akhirnya bisa kalau nggak di stop, akan menjadi jalan perzinaan. Nah terus, kenapa Rasul menyebutkan tadi, dalam hadis ini, antuzani bihalilati jarik, dosa besar yang ketiga yang Rasul sebutkan adalah engkau berzina dengan tetanggamu, dengan pasangan tetanggamu. Kenapa Rasul menyebutkan pasangan tetanggamu atau istri tetanggamu? Karena apa? Zina itu bisa dengan entah tetangga, entah orang lain, ataupun yang jauh. Tetapi kalau zina dengan orang yang dekat, yaitu tetangga, ini jauh lebih besar dosanya. Jauh lebih jahat, buruk, dan menjijikan. Ya, sudah haram, ya buruk, menjijikan, dan lebih jahat. Ya. Kenapa? Itu tadi. Walaupun sama-sama dosa besar. Walaupun sama-sama dosa besar. Tetapi ini sama-sama dosa besar, tapi milih yang jauh lebih besar. Bukan berarti mending milih yang dosanya besarnya lebih kecil. Bukan. Sama-sama besar kok dosanya lebih kecil. Enggak. Semuanya dosa besar. Ya, seandainya ada orang yang berzina dengan orang yang jauh, dengan orang yang berzina dengan yang dekat tetangganya, sama-sama dosa besar, tapi dengan tetangganya sendiri itu jauh lebih besar lagi. Lebih buruk, lebih menjijikan, dan lebih jahat. Ya. Dan tadi, ya, bagaimana kalau sampai seorang, ya, perempuannya sampai hamil? Ya. Kemana dia menjadi binnya itu kemana? Ya. Jadi bin orang genah nanti nih. Tahu orang genah? Ya. Ya. Nggak jelas. Masa nanti karena nggak ada suaminya nanti dikocok misalnya. Ya. Kayak arisan nih, siapa nih yang keluar bawa namanya loh. Yang arisan apa? Ya kayak arisan bulanan. Ya begitu. Enggak. Jadi apa? Ya seringkali demikian. Apalagi ya ketika seorang sudah tidak peduli dengan jalan-jalan itu akan mengarah kepada perzinaan. Yang aneh lagi kadang-kadang, lo jenengan gak punya suami kok hamil mbak? Oh ya saya kayak Siti Maryam. Siti Maryam singendi. Siti Maryam dari mana? Ya. Siti Maryam ya jelas Allah yang meniupkan ruh keluar Nabi Isa. Ya. Kemudian juga nanti bagaimana ketika anak ini lahir. Ya. Anak ini nggak bersalah, dia nggak bersalah. Ya. Kalau suruh milih dia juga nggak bakalan milih jadi anak zina juga nggak mau. Tapi karena sudah terjadi, itu efeknya. Kemana dia akan memberikan nasab? Kemudian apa? Ada istilah anak zina. Dan ini akan merusak keluarga. Apalagi ini sama-sama sudah punya keluarga. Yang laki-lakinya sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya cucu malah. Yang perempuannya juga sama. Sudah punya anak, sudah punya suami, sudah punya cucu juga. Ini akan merusak hubungan keluarga. Apalagi sudah sama-sama sudah punya keluarga. Ya. Ada yang sampai punya cucu, mau pisah ya malu, udah punya anak, udah punya cucu, kan repot. Ya. Sudah tua lagi, belum lagi ekonominya pas-pasan. Kalau nggak pisah ya malu, merasa dikhianati, nggak begitu, serba salah. Ya. Apalagi sudah sama-sama punya pasangan. Memang setan itu selalu menghiasi. Setan itu menghiasi seakan-akan itu orang yang dipandang itu lebih baik. Makanya ada istilah apa?
istilah rumput tetangga lebih hijau. Ini keluar ucapan demikian ada istilah ya, rumput tetangga lebih hijau itu karena tidak mensyukuri yang dia punya. Tidak mensyukuri yang dia miliki. Apa yang dia miliki? Ya pasangannya. Punya suami, punya istri, nggak mensyukuri sehingga dia sampai rumput tetangga lebih hijau karena begitu. Dan belum tentu itu lebih baik dari pasangannya sendiri. Ya. Karena keluar timbul demikian itu karena nggak mensyukuri yang dia miliki. Yang dilihat rumput tetangga terus hijau terus. Ternyata rumput apa? Rumput plastik. Tahu rumput plastik? Sintetis. Ya, begitu karena nggak mensyukuri. Coba seandainya dia mensyukuri nikmat yang Allah beri. Loh, tapi kan istri saya nggak cantik. Allah menciptakan manusia itu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia itu sempurna. Ya, nggak cantik karena mungkin nggak mau modalin. Nggak mau modal. Ya modalin dong sono ke salon. Begitu. Ya jangan salahkan istrinya. Ya. Kalau nggak percaya cantik istrinya, ya coba sekali-kali ajak ke kebun binatang. Ya. Cari apa? Ya cari tempat kerak. Tanya tuh sama yang jaga. Mas, ini kera-kera ini mana kera betina yang paling cantik? Ditunjukin. Yang ini Pak, coba aja disamain sama istri. Jauh lebih cantik istrinya jeneng. Ya, itu. Cuman orangnya aja yang kurang bersyukur sehingga seperti itu. Sama yang istri punya suami juga begitu. Wah, suami kan gak ganteng. Biar bersyukur diajak ke kebun apa? Binatang. Cari apa? Cari kera jantan yang paling ganteng. Gantengan siapa? Gantengan suaminya jenengan. Biar bersyukur begitu loh. Dan ketika berzina pun Rasul sampai mengatakan fa inna ma'aha mithul ladzi ma'aka. Dan yang kau berzina dengan dia atau yang engkau apa? Yang kau pandang menyejukkan, menginginkan, itu aslinya sama dengan yang kau punya. Sama dengan pasanganmu. Begitu maknanya. Kalau suami yang berzina, harusnya paham. Yang dia zina itu sama kayak yang di rumah. Sama-sama punya kemaluan. Maknanya begitu. Sama. Sama ketika istrinya. Sama di rumah punya suami. Sama-sama punya kemaluan. Makanya Rasul sampai mengatakan ketika engkau melihat seorang yang menjadikan syahwatmu itu naik. Rasul mengatakan segera pulang dan datangi pasanganmu. Datangi istrimu. Datangin suamimu. Fa inna ma'aha mithlul ladzi ma'aka. Karena yang engkau pandang itu menyejukkan. Itu aslinya sama dengan pasanganmu. Begitu. Ya, ini Islam. Kemudian juga akan merusak kehormatan anak. Bukan cuma keluarga yang terusak. Akan merusak kehormatan anak. Ada yang sampai anak yang dia nggak mau mengakui gara-gara zina dibuang. Ada nggak? Ada, malu. Karena malu. Ada yang sampai dijual. Ada yang sampai dimasukin kresek, kreseknya masukin kardus, buang ke kali. Ya. Dia anggap biar kayak Nabi Musa. Enggak, Nabi Musa bukan begitu. Bukan anak zina. Ini saya ngikutin Nabi Musa nih, kan dibuang di kali. Ya enggak. Nabi Musa bukan anak zina. Orang sekarang taruh di kresek, masukin kardus, buang ke kali. Ya, kenapa? Malu. Ini merusak kehormatan seorang anak ini yang nggak bersalah. Nggak cuma keluarga aja tadi. Anak juga akan terusak. Belum lagi nanti masa depannya. Ya.
Belum lagi nanti masa depan anak ini. Kalaupun nggak sampai meninggal misalnya, masa depannya gimana? Ini anak mana bapaknya? Minimal ini anak kakaknya kemana? Kan kalau di kita kan begitu. Ini anak aktenya mana? Akte lahirnya. Malu nggak kira-kira itu perempuan? Malu. Ya. Kenapa? Karena nggak nikah. Ketika ditanya aktenya mana? Akte lahirnya? Nggak ada, Pak. Nah itu dulu lahirnya dari mana? Dari kolong. Nah, bingung. Ya. Akan merusak. Tanda pengenalnya nggak ada. Ya. Catatan sipilnya nggak tahu kemana itu BIN-nya. Itu. Jadi akan merusak keluarga, merusak anak. Ya. Dan masa depannya anak. Belum lagi yang berzina ini, naudzubillah ini. Ya. Ini yang pertama. Kenapa Rasul mengatakan dosa besar yang ketiga? Antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu atau pasangan tetanggamu. Yang kedua adalah sebagai pengkhianat. Pengkhianat terbesar kepada tetangga. Kenapa bisa dikatakan pengkhianat kepada tetangga? Karena harusnya tetangga itu dijaga, dimuliakan. Makanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tetanggamu, jaga kehormatannya. Jaga nama baiknya. Dan jaga apa? Jaga untuk jangan sampai dirusak. Lah, ketika berzina dengan tetangga, ini pengkhianat yang paling besar kepada tetangga. Yang harusnya dimuliakan, yang seharusnya dijaga, yang harusnya untuk dia pegang di dalam menjaga, ini enggak. Jadinya pagar makan apa ya? Tanaman. Nah itu. Yang harusnya jaga malah makan tanaman. Ini pengkhianatan besar terhadap tetangga. Ya. Kenapa? Karena tetangga itu kan paling tahu tentang keadaannya. Karena tetangga di situ berapa orang jumlahnya, bapaknya, ibunya, anaknya sekian, kan tahu. Kapan berangkat kerjanya, tahu. Kerjanya di mana, pulangnya jam berapa, kapan lemburnya, kapan pulangnya, seminggu sekali atau sebulan sekali. Ada yang tugas sekian bulan. Lah ini tetangga apa? Menggunakan kesempatan itu tahu benar yang di situ siapa, anaknya di mana, suaminya pulangnya kapan, kan tahu. Yang harusnya ini dijaga, akhirnya seperti itu, menggunakan kesempatan itu untuk melakukan perbuatan yang buruk. Makanya disebut dengan pengkhianatan terbesar kepada tetangga. Kalau orang lain kan nggak tahu. Orang luar kecamatan mana tahu nih yang rumah kosong atau enggak. Tetangga kan paling tahu. Depan rumah itu orang penghuninya berapa, yang kecil berapa orang, yang dewasa berapa orang, kerjanya di mana, pulangnya jam berapa, suaminya berangkatnya jam berapa pulang, kan tahu benar. Sehingga ketika dia menggunakan kesempatan-kesempatan yang dia tahu untuk melakukan perbuatan ini yang disebut pengkhianat. Yang harusnya dijaga, yang harusnya dihormati, dan dijunjung tinggi hak tetangga, ini enggak. Mulai cari-cari momen, ya. Yang enggak langsung biasanya tanya gimana kabarnya, bisa aja. Niatnya, tergantung nih, niat. Ya, atau pas lagi jemur, ya cari-cari kesempatan. Atau lagi keluar beli sayur, cari-cari kesempatan. Atau ketika lagi keluar ada keperluan, cari kesempatan. Ya. Jangan sampai kita menjadikan tetangga kita nggak tenang. Itu kaidahnya. Jangan sampai tetangga itu tidak tenang dengan keberadaan kita, jangan. Makanya Rasul sampai benar-benar mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan, jaga tetangganya. Harusnya tetangga itu tenang. Jangan malah keluar kerja nggak tenang. Nah, masalah nih.
Tapi kalau kita kerja, tetangganya baik, orang-orangnya baik, kan tenang kerja. Tugas tenang. Kenapa? Tetangganya baik, mereka orang-orang yang tahu ilmu, yang tahu agama, ya. Kemudian mengamalkan ilmunya, mengamalkan syariat, tenang. Nggak nyampe kepikiran buruk, suudon tuh enggak. Ya. Tapi ketika kita punya tetangga yang buruk, ya, apalagi seperti itu ketika mau kerja, mau tugas, sudah nggak tenang. Ya. Nggak tenang. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Surat apa? Al-Anfal ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jangan kalian berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulnya. Apa itu? Ini Allah melarang, Rasul melarang. Ketika kita langgar perbuatan yang Allah dan Rasulnya melarang, itu kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sedangkan dan kalian malah berkhianat amanah yang harusnya dijaga, tetapi kalian tidak jaga, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu tentang keburukan tersebut. Dosanya, hukumnya tahu, tetapi dilanggar. Dilanggar. Ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga. Rasul mengatakan, dosa besar yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangganya. Kenapa disebutkan istri tetangga atau pasangan tetangga? Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Kenapa? Karena syariat perintahkan untuk kita menjaga. Ya. Syariat memerintahkan kita untuk jaga tetangga. Makanya ada istilah jogo tonggo. Ya. Bukan cuman ketika ada COVID doang. Ini terus. Mau ada COVID, mau kemarin kan ada seperti itu ya. Jogo tonggo slogannya. Ini bukan cuman ketika ada, ya, tetapi ini memang ajaran dalam Islam. Ya. Baik itu dalam kesusahan-kesusahan, baik itu dalam, dan kita dulu pernah belajar tentang hadis tentang bertetangga. Ya. Bukan cuman ketika lagi, ya COVID kemarin dong, tapi ini terus, bahkan seumur hidup untuk jogo tonggo. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, Mazala Jibrilu yusini bil jari. Malaikat Jibril itu selalu mewasiatiku untuk berbuat baik kepada tetangga. Malaikat Jibril itu selalu mewasiatiku untuk aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai aku mengira, kata Rasul, karena seringnya malaikat Jibril mewasiatiku untuk berbuat baik, menjaga tetangga, seakan-akan kayak tetangga mau dapat warisan juga. Seakan-akan kayak tetangga itu mau dapat warisan juga. Kenapa? Karena pentingnya, banyaknya, seringnya malaikat Jibril untuk mewasiati agar berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan tetangga kayak mau dapat warisan. Ya. Lah gimana kalau ini sama-sama sukarela? Ya mau sukarela mau enggak, yang penting perzinahan. Ya. Dimulai dari proses. Ingat, jadi perbuatan zina itu ada prosesnya, ada tahapan, dan tahapan-tahapan ini yang harus kita benar-benar jaga.
benar-benar tahapan-tahapan ini kita benar-benar untuk menjaga dari itu. Kenapa? Tidak mungkin secara langsung perzinaan, tetapi la taqrabu zina. Dari mulai apa? Dari mulai pandangan mata. Kemudian mulai saling apa? Saling menyapa. Bukan berarti saling menyapa ini dilarang, enggak. Niatnya, ya. Untuk apa niatnya? Ya. Kemudian mulai godain. Udah godain mulai tukar nomor HP. Hati-hati. Ya. Kemudian sampai mungkin ya sudah tukeran nomor HP, mulai curi-curi kesempatan, ya. Apalagi kalau pas lagi pasangannya nggak di rumah, lagi kerja, kemudian sampai janjian, ketemu di luar, ketemu sampai ada yang ke hotel, naudzubillah. Dan sampailah terjadi perzinaan. Dan ini sudah banyak terjadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita semuanya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syahwat dan dari fitnah zina. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selesai hadis tentang dosa-dosa besar. Kita lanjutkan insyaallah taala dalam hadis yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.